Udara pagi di Pekalongan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu di sadet-sadet kota batik. Jalan kecil di dekat pasar masih basah oleh embun. Gerobak batik yang belum terangkat berderak pelan. Dan dari sebuah kedai soto kecil, terlihat asap tipis mengepul, membawa bau rempah yang anehnya akrab, membuat orang yang lewat menoleh, meski hati kecil memperingatkan, jangan percaya pada rasa yang datang terlalu mudah. Siti membiarkan tubuhnya duduk di bangku kayu berlubang di depan kedai. Tangannya yang semula lincah, kini gemetar sedikit. Setiap kali ia mengambil serbet untuk mengelap meja. Kedai sotonya tak lebih dari gubuk kecil dengan papan nama pudar, Soto Poshibu City. Di dinding tergantung beberapa kain batik yang ia sulap menjadi tirai. Aroma kaldu yang mengepul dari poci tanah liat besar menggantung di udara. Bau itu menempel di rambut Siti, di lengan bajunya, bahkan di napasnya, seperti janji yang tak sepenuhnya ia pahami. 2 minggu yang lalu, rumah dan gerobak dagang milik almarhum suaminya disita. Utang menumpuk seperti awan gelap yang menutup matahari. Tetangga menggeleng. Anaknya yang masih kecil sering terbangun karena mimpi yang membuatnya menangis di malam hari. Membuka kedai soto bukanlah pilihan pertama Siti, tapi pilihan terakhir. Dengan tabung gas yang tersisa dan panci tua yang diwariskan dari mertua, ia membuka pintu pada sebuah pagi yang berawan. Keris itu ditemukan oleh Siti setelah ia membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Sebuah kotak kayu lapuk terselip di bawah tumpukan kain, dan di dalamnya, terbungkus kain hitam, ada sebilah keris tua. Bilahnya berkarat, pamornya samar, dan gagangnya terukir motif yang nyaris pudar, motif yang menurut tetangga tua dulu sering disebut tanda. Siti ingat, suaminya pernah menyinggung sesuatu tentang pusaka keluarga, lalu menutup mulutnya ketika Siti bertanya. Setelah kematian suami, keris itu seperti barang yang ditinggalkan, penuh rahasia, penuh luka. Malam pertama ia meletakkan keris itu tidak langsung di meja. Ia menyentuh gagangnya dengan sarung tangan tipis, merasakan dingin logam yang menancap pada kulit. Dalam hati, Siti berbisik, ini mungkin hanya benda tua. Lalu, tanpa banyak pertimbangan, ia menyimpannya di bawah panci poci, di ruang kecil yang biasa menampung arang dan kayu bakar. Ia tidak tahu apakah ia berharap keberuntungan atau sekadar ingin satu barang lagi yang mengikat dirinya pada memori suami. Yang jelas, setelah keris itu ada di sana, sesuatu berubah. Hal-hal kecil yang dulu membuatnya gelisah, sekarang terasa lebih ringan. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar naik, seorang pria penjahit lewat dan mencium aroma kuah yang menguar dari kedai. Ia berhenti, menoleh, lalu masuk. "Istri, hari ini ada soto baru?" tanyanya setengah bercanda. Siti tersenyum kaku. Ia mengangkat penutup poci dan menyeruput kuahnya sendiri. Hangat, sedikit manis, kaya rempah, lebih nikmat dari apapun yang pernah ia buat. Pria itu memesan semangkuk, lalu 2, lalu 3. Ia melirik Siti dan berkata, "Mak, bumbunya ada yang beda, bikin nagih." Ada nada pujian dalam suaranya, tapi matanya juga kosong, seperti orang yang lupa sesuatu penting. Dari pagi ke sore, pelanggan berdatangan. Petani yang biasanya lewat tidak menahan diri. Tukang ojek menaruh motor lebih lama dari biasanya. Ibu-ibu pasar duduk berdesakan di bangku. Mereka makan dengan rakus, menyeka bibir, dan kembali menambah semangkuk. Beberapa menepuk perut sambil tertawa kecil, mengaku sudah lama tidak makan soto seenak ini. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang seharusnya. Dalam 2 hari, antrian mengular hingga ke jalan. Orang-orang dari kampung sebelah sampai menumpang becak untuk mendapatkan semangkuk kuah panas dari poci kecil itu. Siti heran. Dalam pikirannya yang sederhana, mungkin ini hanya ujian dari Tuhan. Usaha yang tak pernah sempat ia rawat, kini menuai hasil. Ia membayar sebagian utang, memperbaiki atap yang bocor, membeli sedikit beras untuk musim depan. Anak kecilnya tersenyum lebih sering. Tawa itu seperti musik yang lama tak didengarnya. Tetangga memanggil dari pagar, "Bu Siti, rezeki datang ya." Siti hanya mengangguk. Matanya redup seperti menahan sesuatu yang belum bisa ia sebutkan. Tapi di balik kegembiraan itu, ada hal-hal kecil yang menempel seperti noda. Seorang langganan setia, Pak Rahmat, pedagang kue,
pulang ke rumah dengan luka-luka kecil di tangannya yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia meratap, bilang seolah-olah kulitnya terasa terbakar, meskipun ia tak mengingat menyentuh sesuatu yang panas. Malamnya, beberapa tetangga mendengar ia batuk terus sampai pagi. Kabar ini disampaikan dengan suara yang rendah, seperti takut mengundang perhatian. Siti mencoba menepis. Mungkin bukan karena soto, katanya pada dirinya sendiri. Lalu menutup panci lebih rapat malam itu. Namun dari dapur, ketika lampu minyak hampir padam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mengeras. Sebuah kilau pada panci, bayang-bayang kecil yang menari di bawah tutup. Seperti gerakan yang bukan berasal dari uap. Hati Siti menarik ke perutnya. Perasaan yang tak pernah ia ajarkan pada anaknya. Keesokan harinya, kabar lebih mengganggu sampai ke telinga Siti. Seorang pelanggan yang makan demi makan tadi sore, pulang tidak wajar. Ia ditemukan di selokan dekat pasar, merintih dan kulitnya mengelupas perlahan, seperti kulit lama yang terkelupas dari batang pohon. Orang-orang menyingkir, mereka berbisik tentang kutukan, tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ada yang menyarankan Siti menutup kedai, mengubur keris seperti barang najis, atau memanggil seorang dukun. Ada pula yang menenangkan dan menganggapnya cuma penyakit biasa. Malam itu, Siti tidak tidur. Bayangan wajah suami terus muncul di benaknya. Bukan wajah yang menenangkan, melainkan wajah yang menuntut. Ia berdiri di depan poci, menatap bayangan uap yang menari. Tiba-tiba langkah kecil terdengar di depan kedai. Seorang anak kecil menempel di jendela. Matanya merah karena menangis. Ia memandang Siti seakan-akan memohon. "Bu, kenapa Pak Tono sakit?" bisiknya. Siti membungkuk, mencoba menenangkan, tapi suaranya pecah. "Aku tidak tahu, Nak. Mungkin kau pulang dulu." Sebelum anak itu pergi, ia menoleh ke panci dan berbisik, "Ada yang bergerak, Bu. Lihat!" Ada seperti benda kecil yang berkilau di bawah panci. Siti menondok. Napasnya mendadak sesak. Ia mengeluarkan sarung tangannya, menyingkap sedikit lapisan kain di bawah panci. Kilau itu Eda, sebuah lekukan besi yang samar. Ia ingin mengambilnya, membawanya jauh, tetapi ada kata lain yang menyelinap ke telinganya. Bukan dari dirinya, sebuah suara halus, seperti bisik angin di antara kain batik, berkata, "Peliharalah aku." Maka, aku beri rasa. Siti mundur beberapa langkah, tangan gemetar. Di jalan, ada suara tawa keras yang bukan tawa manusia, lalu lenyap. Ia tidak tahu apakah ia sedang gila karena lelah, atau pikirannya sedang menolak kenyataan. Namun rasa menarik di dadanya, seperti benang yang mengaitkan dirinya pada sesuatu yang tak terlihat. Kenyamanan yang datang bersama harga yang tak terkatakan, dengan poci yang menguapkan aroma nikmatnya. Baris orang yang menunggu dengan mata berkilau, dan sebuah benda tua yang bersembunyi di bawahnya, menunggu pembalasan yang tak bisa diukur oleh akal. Siti menutup kedai lebih cepat malam itu, mematikan satu persatu lampu minyak. Tetapi saat ia menunduk untuk mengunci pintu, ia mencium aromanya lagi. Bau soto yang membakar rindu, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti bau besi hangus. Di kejauhan, jam masjid berdetak. Tapi entah mengapa, setiap detaknya terasa seperti hitungan mundur. Malam di Pekalongan turun perlahan, membawa udara lembab yang menempel di kulit seperti embun yang tak mau pergi. Kedai soto Poci, Bu Siti, tampak lengang, tapi aroma kuahnya masih mengendap di udara, seperti jejak dari sesuatu yang belum selesai. Siti duduk di bangku kayu, menatap panci besar di dapurnya, benda yang kini seperti hidup, seolah punya napas sendiri. Api kompor sudah padam, tapi dari sela poci masih keluar uap tipis. Itu yang membuat Siti gelisah. Ia tahu ia sudah mematikan api sejak setengah jam lalu, namun kenapa masih mengepul? Ia mendekat perlahan, jantungnya berdegup cepat, lalu menyibak kain penutup panci. Kuahnya diam, tapi dari dasar poci terdengar sesuatu seperti suara desisan kecil. Atau mungkin bisikan, "Jangan padamkan aku." Siti sontak mundur. Suara itu tidak keras, tapi jelas, seolah datang dari dasar air. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada siapa-siapa.
Hanya dirinya dan suara jangkrik di luar jendela. Ia menggeleng keras, menutup telinganya, lalu tertawa gugup. "Ah, ini cuma lelah, aku kurang tidur," gumamnya. Namun malam itu, mimpi yang datang membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Dalam tidurnya, Siti melihat seorang pria duduk di dapur, mengenakan kain lusuh seperti orang zaman dulu. Dengan mata hitam kelam, pria itu mengaduk poci besar di hadapannya, lalu menoleh perlahan ke arah Siti. "Rasanya kurang satu bahan," katanya sambil tersenyum. "Bahan apa?" tanya Siti dalam mimpi itu. "Rasa manusia." Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Di luar, ayam belum berkokok, tapi dari dapur terdengar bunyi kelang kecil, seperti benda logam yang tergeser. Ia menelan ludah dan berusaha berdoa, tapi lidahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Pagi itu, kedai kembali ramai. Orang-orang tetap datang, meski kabar tentang pelanggan yang sakit sudah menyebar. Aneh, justru semakin banyak yang datang. Mereka bilang, "Kuahnya beda, Bu. Hangatnya nyusup sampai dada." Ada yang bahkan rela antre 2 kali. Namun Siti mulai memperhatikan satu hal. Setiap kali seseorang makan dengan sangat lahap, wajahnya akan memucat sesaat sebelum meninggalkan kedai. Ada yang tangannya bergetar, ada pula yang matanya sayu, seperti kehilangan jiwa. Tapi tak satu pun dari mereka tampak takut. Mereka justru ketagihan. Siang itu, seorang ustaz muda bernama Fikri datang ke kedainya. Ia dikenal di kampung sebagai orang yang tenang, lembut, tapi berwibawa. Ia masuk dengan langkah perlahan, senyumnya ramah. "Assalamualaikum, Bu Siti." "Waalaikumsalam, Ustadz. Mau soto, ya?" "Iya, Bu. Saya dengar soto Ibu enak sekali. Tapi saya juga dengar kabar aneh." Siti terdiam. Tangannya berhenti menakar kuah. "Kabar apa, Ustadz?" Fikri menatap poci besar di dapur. "Tentang beberapa orang yang sakit setelah makan di sini. Saya cuma ingin memastikan, bukan karena sesuatu yang tidak seharusnya." Nada suaranya sopan, tapi dalam. Siti mencoba tersenyum. "Ah, mungkin karena mereka alergi, Ustadz. Saya cuma masak seperti biasa." Fikri mengangguk, tapi matanya tak lepas dari poci itu. Ia berdiri dan perlahan mendekat ke dapur. Siti hendak menahannya, tapi Fikri lebih cepat. Begitu ia menunduk, wajahnya berubah tegang. Ia melihat bayangan di permukaan kuah. Bukan bayangan dirinya, tapi bayangan benda panjang seperti bilah logam yang melengkung, bergerak pelan, seolah sedang bernafas. "Bu Siti," suaranya merendah. "Apa yang Ibu simpan di bawah poci itu?" Siti tersentak, tubuhnya menegang. "Tidak ada apa-apa, Ustadz," jawabnya dengan suara bergetar. Tapi, saat Fikri berusaha menyingkap sedikit kain di bawah poci, suara mendesis keras terdengar, seperti air panas disiram di atas besi. Poci bergetar sejenak, dan dari dalam terdengar suara lirih, seperti tangisan perempuan, panjang, bergetar, lalu menghilang. Ustaz Fikri mundur cepat, wajahnya pucat. "Astagfirullah. Ini bukan benda biasa, Bu Siti. Saya lihat bayangan hitam di dasar kuah tadi. Apa Ibu tahu dari mana asalnya benda itu?" Siti menendok, air matanya jatuh. "Itu peninggalan suami saya, Ustadz Kristua. Saya cuma menaruhnya di sana. Sejak itu, dagangan saya laris." Fikri menghela napas berat. "Bu Siti, benda seperti itu tidak membawa rezeki, tapi tumbal. Kalau Ibu terus memeliharanya, rezeki yang datang akan dibayar dengan jiwa." Siti menggigit bibirnya, menahan tangis. "Tapi kalau saya lepaskan, saya akan kembali miskin. Saya tidak bisa hidup seperti dulu lagi, Ustadz." Fikri menatapnya dengan iba. "Lebih baik miskin daripada memberi makan iblis, Bu." Namun sebelum percakapan mereka selesai, dari dapur terdengar bunyi letupan keras. Poci berguncang, airnya meluap tanpa api, dan uapnya menebar aroma wangi yang aneh. Perpaduan harum rempah dan bau besi terbakar. Dari dasar poci muncul warna merah pekat, seperti darah yang mendidih. Fikri spontan membaca ayat-ayat suci, tapi setiap kali ia menyebut nama Tuhan, poci itu bergetar semakin keras. Suara lirih kembali terdengar. Kali ini, seperti 2 orang yang berbisik dari dalam logam. "Dia milikku sekarang. Rasanya sempurna." Siti menjerit,
menjatuhkan sendok di tangannya. Air kuah muncrat ke lantai, menetes di kaki Fikri, dan seketika kulit di sana melepuh. Ia meringis, tapi terus melanjutkan bacaannya. Dalam beberapa detik, Poci berhenti bergetar, dan suara itu hilang. Hening, asap menipis, udara kembali, dingin, tapi sesuatu telah berubah di wajah Siti. Matanya tak lagi sama. Ia menatap Fikri dengan pandangan kosong, lalu berkata pelan. Dia bilang, kalau saya berhenti, dia akan mengambil anak saya. Fikri menatapnya tajam. Itu bukan suara suamimu, Bu. Itu iblis yang bersembunyi di balik rezeki. Namun Siti hanya tersenyum kecil, senyum yang dingin dan tak sampai ke matanya. Tapi rasa kuahnya makin enak, Ustadz. Fikri merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah mundur dan dalam hati bersumpah akan kembali dengan doa dan air suci. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia mendengar sesuatu dari dalam poci, suara kecil seperti tawa anak-anak yang menggema di dalam air mendidih. Malam itu, Siti menutup kedai lebih awal. Ia duduk di depan poci yang kini tampak gelap, mengusap permukaannya perlahan, seperti seorang ibu yang menenangkan bayi. Aku sudah beri rasa yang kau mau, bisiknya pada panci itu. Sekarang giliranmu menepati janji. Angin malam berembus melalui celah jendela, membawa aroma soto yang begitu menggoda. Tapi jika diperhatikan lebih lama, di balik wangi rempah itu, ada sesuatu yang lain. Bau daging yang bukan milik dapur manusia. Dan di luar, seekor kucing hitam menatap dari kejauhan. Matanya memantulkan cahaya merah dari arah poci, lalu lari ketakutan. Kedai yang hening, seorang janda yang mulai kehilangan batas antara rezeki dan kutukan, dan poci yang bernafas pelan, seperti makhluk yang baru saja makan dengan puas. Pagi itu Pekalongan tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih lembab, matahari enggan menampakkan diri, dan dari arah kedai soto Poci Bu Siti tercium aroma yang lebih kuat dari biasanya. Bukan sekadar wangi rempah, tapi sesuatu yang lebih tajam. Seperti bau daging segar yang baru disayat. Orang-orang yang lewat menoleh, menelan ludah tanpa sadar. Ada sesuatu yang membuat mereka lapar, meski perut mereka baru saja kenyang. Bu Siti sudah berdiri di dapur sejak sebelum subuh. Tangannya bergerak cepat, tapi matanya sayu, seperti orang yang belum tidur semalaman. Di atas meja, tergeletak talenan kayu yang dipenuhi bercak merah. Ia menyebutnya bumbu rawit, tapi warnanya terlalu pekat untuk sekadar cabai. Di pojok dapur, poci besar itu mendidih dengan suara lirih, seperti seseorang yang sedang bernafas berat. Sudah siap, Bu? Tanya suara kecil dari ruang depan. Anaknya, Lintang, yang berusia 7 tahun. Sebentar, Nak. Ibu lagi masak kuah, jawab Siti sambil menahan nada gemetar di suaranya. Lintang mengangguk, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia menggambar di atas kertas dengan pensil tumpul, sesekali menoleh ke arah ibunya. Bu, tadi malam aku dengar ada orang ngomong di dapur. Katanya, dia mau makan juga. Siti membeku, sendok di tangannya, berhenti bergerak. Siapa yang bilang begitu, Nak? Suara laki-laki, jawab Lintang polos. Tapi, enggak kelihatan. Aku kira ibu lagi masak buat tamu malam-malam. Siti tidak menjawab, ia hanya menunduk. Matanya menatap kuah dalam poci yang bergolak perlahan. Dari dalamnya muncul jelembang-jelembang kecil, dan setiap gelembung pecah, terdengar suara seperti lirih tawa. Ia memejamkan mata dan berbisik, aku sudah beri, sekarang berhentilah. Tapi uap dari kuah itu semakin tebal, dan dari sela-selanya muncul bau amis yang menusuk hidung. Menjelang siang, kedai kembali ramai. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Beberapa di antaranya bukan wajah yang dikenal Siti. Mereka berpakaian rapi, membawa mobil, tapi matanya sayu seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Mereka datang bukan untuk makan, tapi untuk merasakan sesuatu. Kuahnya bikin tenang, Bu, kata salah satu pembeli dengan suara bergetar. Kayak hilang semua masalah. Siti tersenyum tipis. Ia tak lagi banyak bicara. Ia hanya menyajikan, menatap poci, lalu menunggu pelanggan pergi dengan tatapan kosong. Tapi hari itu, salah satu pembeli jatuh pingsan di meja setelah suapan terakhir. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan dari sudut bibirnya keluar busa putih. Orang-orang berteriak, beberapa menolong,
Sebagian lari, terberit-berit. Namun yang aneh, begitu tubuh lelaki itu digotong keluar, aroma kuah soto justru semakin kuat, hangat dan menggoda. Membuat siapapun yang masih di dalam kedai menelan ludah dan memesan lagi. Siti berdiri mematung di dapur. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu kuah itu tidak lagi dimasak dari daging ayam atau sapi biasa. Ia tahu setiap kali ada yang mati, aroma soto itu menjadi lebih sedap. Dan malam sebelumnya, ia tidak benar-benar tidur sendirian. Malam itu, setelah Ustadz Fikri datang memperingatkannya, Siti bermimpi lagi. Tapi kali ini, tidak sekadar bayangan kabur. Ia melihat sosok laki-laki tua berpakaian hitam, duduk di sudut dapurnya. Wajahnya samar, tapi matanya tajam berwarna merah tua. Di tangannya ada keris, bilahnya berlumur darah, menetes ke lantai. Tapi darah itu tidak mengotori ubin, malah mengalir ke arah Poci. "Kau sudah memulai, Siti," katanya dengan suara berat. "Aku tidak ingin membunuh siapapun," jawab Siti dengan air mata di pipinya. "Kau tidak perlu membunuh," bisik suara itu. "Mereka akan datang sendiri. Rezeki mencari rasa, bukan sebaliknya." Keris itu lalu menancap di lantai dengan suara duk pelan. Dari lubangnya keluar asap hitam yang mengalir ke arah Poci. Siti mencoba berlari, tapi tubuhnya kaku. "Aku hanya ingin bertahan hidup," katanya parau. "Dan aku hanya ingin rasa manusia." Siti terbangun dengan tangan berlumur darah. Ia panik, berlari ke dapur, tapi tidak menemukan sumbernya. Hanya Poci yang mendidih tanpa api, dan aroma amis yang samar hari berganti. Sejak insiden pelanggan yang pingsan, banyak warga mulai berbisik. Ada yang bilang kuah soto Bu Siti dicampur air pesugihan. Ada yang bilang ia memasak dengan bantuan penunggu keris. Beberapa pelanggan yang pernah makan di sana mengaku sering bermimpi aneh. Wajah-wajah tanpa mata, atau suara orang berbisik di telinga saat mereka hendak tidur. Ustadz Fikri datang lagi ke rumah Siti malam itu, membawa botol air doa dan kitab kecil. Tapi pintu kedai terkunci dari dalam. Ia memanggil berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Dari celah jendela, ia melihat Siti duduk di depan Poci. Rambutnya kusut, matanya kosong, dan di pangkuannya Lintang tertidur lelap. Namun yang membuat Fikri ngeri bukan itu, melainkan bayangan di dinding dapur. Bayangan itu bukan milik Siti atau Lintang. Bayangan itu lebih besar, dengan bentuk kepala panjang dan tangan seperti bilah. Ia bergerak perlahan, seolah sedang mengaduk Poci. "Ya Allah," bisik Fikri. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba membaca doa, tapi begitu lafaz pertama keluar, semua lampu di rumah itu padam seketika. Dari dalam, terdengar suara benda jatuh, lalu tawa kecil seperti anak-anak yang bermain. Saat lampu menyala kembali, kedai tampak kosong, pintu terbuka sedikit, dan aroma soto tercium lagi. Kali ini lebih kuat, lebih manis, hampir seperti bau daging panggang yang baru disayat. Fikri melangkah masuk perlahan. Poci di tengah dapur masih panas, uapnya berputar di udara. Tapi Siti dan anaknya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sehelai kain batik milik Lintang di lantai, basah oleh cairan merah yang lengket dan hangat. Ustadz Fikri menatap Poci itu dengan ngeri. Di permukaan kuah, ia melihat sesuatu mengambang. Potongan kecil seperti jari mungil anak-anak, tapi perlahan tenggelam kembali ke dasar. Sejak malam itu, kedai soto Poci Bu Siti ditutup paksa oleh warga. Tapi anehnya, setiap Jumat Kliwon, bau soto itu selalu muncul lagi. Bau yang hangat, nikmat, dan menggoda siapapun yang lewat di jalan itu. Beberapa sopir truk mengaku melihat dapur kedai menyala, padahal tempat itu kosong. Panci besar di dalamnya tampak mendidih, dan dari arah dapur terdengar suara lembut seorang perempuan. "Silakan makan, Nak, sotonya baru matang." Dan jika seseorang berani menoleh dari luar jendela pada malam itu, ia akan melihat sosok wanita berambut panjang duduk di depan Poci, mengaduk kuah perlahan dengan tangan yang tak lagi manusia, melainkan bilah logam berkilau seperti keris. Kedai itu kini tak berpenghuni, tapi setiap orang yang mencium aroma soto di pagi Jumat tahu satu hal, seseorang di dalam sana masih memasak. Bukan untuk menjual, tapi untuk menebus rasa yang tak pernah kenyang. Kabar tentang hilangnya Siti dan Lintang
membuat kampung kecil di pinggir pasar batik Pekalongan bergetar. Pagi-pagi, para penjahit, penjual bahan baku, dan ibu-ibu pedagang berkumpul di balai RT. Mereka berbicara dengan nada takut tapi lantang. Sebagian meratap, sebagian lagi marah, karena aroma soto yang datang tiap Jumat Kliwon mulai menarik orang dari luar kota. Dan juga masalah, di tengah kerumunan itu, Ustadz Fikri berdiri tegap, tapi kelihatan lelah. Ia sudah 3 malam tidak tidur, membaca doa satu demi satu, menjejalkan air bekas wudhu di sudut kedai, dan berulang kali menolak godaan tetangga yang menyarankan memanggil dukun saja. Kita harus gunakan ilmu Allah, katanya berkali-kali. Suaranya tegas namun serak, banyak yang mengangguk, tetapi ada pula yang berbisik. Siapa yang bisa menolak rezeki yang sudah datang, apalagi ketika hidup mereka juga serba susah. Musyawarah panjang diakhiri dengan keputusan sederhana tapi berat. Besok malam akan diadakan pengajian dan doa bersama di depan kedai. Semua orang diminta membawa air wudhu, minyak zaitun, dan perbekalan doa. Beberapa tetangga juga mengundang orang pintar, bukan dukun biasa, tetapi seorang yang dalam kampung pernah disebut Mbah Karto, lelaki tua yang memahami adat dan cara lama menenggelamkan benda-benda keramat. Ia tak mau disebut dukun. Ia bilang hanya orang tua yang paham aturan pusaka. Malamnya, balai kecil di depan kedai dipadati suara lantunan Al-Fatihah. Fikri memimpin doa. Nada suaranya bergema, dan sesekali ada yang menangis terseduh. Lampu minyak berkedip seolah menyesuaikan napas. Dari sela-sela kursi, angin malam masuk membawa sesuatu. Bau rempah, bau besi, dan di bawahnya, samar-samar, bau amis yang membuat perut mual. Orang-orang menunduk lebih khusyuk. Mereka tidak berani menengok ke arah kedai yang sudah ditinggalkan papan namanya dan tirai batik yang terlipat. Beberapa kali selama doa, suara kecil terdengar dari arah poci yang masih berada di dalam kedai, suara seperti remukan ranting atau seperti orang mengusap kain. Fikri tetap membaca, tapi matanya tertuju pada pintu kedai yang terkunci. Ia merasa telapak tangannya mengeluarkan keringat dingin. Ketika doa berakhir, derasnya hantaman 1000 pertanyaan langsung mengisi udara. Bagaimana mengambil keris? Haruskah keris dihancurkan ataukah dikubur lagi? Mbah Karto menjelaskan dengan suara parau. Keris seperti itu, Kiai Sitenkober, nama yang sering dipanggil orang dihormati oleh penunggu. Ia bukan barang biasa yang bisa ditaruh di bawah panci lalu dibiarkan. Yang paling aman, kalau masih memungkinkan, adalah mengembalikan ke asalnya, tempat kupangannya dulu, atau menanamnya dalam tanah yang suci dan diikat dengan doa-doa lama. Tapi keris yang sudah makan itu berubah, ayah buta rasa. Kalau dicabut paksa, ia bisa mencari tumbal yang lain. Ustadz Fikri menggigit bibir. Lalu, solusinya apa, Mbah? Tanyanya. Doa yang kuat dan jangan pakai tumbal hidup, jawab Mbah Karto cepat. Tumbal hidup bikin ikatan makin kuat. Kita harus paksakan jalan suci, pengajian berkesinambungan, dan menunggu. Tapi, jika ia sudah gelisah, bau itu bisa berpindah. Kata-kata terakhir membuat suasana mencekam. Bau berpindah, warga saling melirik. Beberapa hari sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa aroma itu akan pergi dari kedai. Tapi Mbah Karto berbicara seperti orang yang sudah melihat hal serupa. Pusaka yang tidak mau tinggal diam. Malam itu, puluhan orang mengelilingi kedai. Mereka membaca ayat demi ayat, menempelkan tangan ke tanah, menyiram sudut lantai dengan air doa. Lantunan itu berlangsung hingga tengah malam, sampai suara jangkrik pun tak berani bersuara. Namun ketika pengajian mulai mereda, sesuatu yang tak terduga terjadi dari arah gudang batik di samping pasar tempat para pengrajin merebus kain batik dengan warna pekat. Muncul aroma baru yang mirip dengan soto. Bukan hanya mirip, bau amis itu lebih kuat, lebih menantang. Tidak mungkin, bisik seorang penjahit. Itu dari kadang mana? Orang-orang berhamburan ke ujung gang. Lampu-lampu pekat menerangi tumpukan kain tong-tong besar berisi air reaksi pewarna. Dan di salah satu bak pembuatan malam itu, yang biasanya berisi warna indigo wap,
bergulung seperti asap yang bernyanyi. Di permukaan air, terlihat riak seperti sesuatu yang sedang mengambang. Buruh malam yang menjaga tampak pucat, matanya kosong, dan mulutnya mengerang seperti orang sakratul maut. Fikri menarik napas panjang. Aroma itu kini jelas berpindah dari poci ke dalam vat pewarna batik. Sebuah konsep mengerikan terlintas di benaknya. Jika bau itu bisa masuk ke dalam air rebusan kain, maka ia bisa menyebar ke seluruh jaringan produksi batik Pekalongan. Puluhan keluarga akan tergantung pada kain-kain itu. Jika kutukan mengikat pada kain, siapa yang akan selamat? Kizoken Paji. Beberapa pengrajin menemukan tanda aneh pada pakaian yang direndam. Motif-motif batik yang tadinya halus berubah menjadi pola seperti bekas jari atau goresan kecil, seolah ada yang mencoba menulis sesuatu di atas kain. Anak-anak yang biasanya bermain di sekitar toko mulai batuk-batuk. Beberapa mengeluhkan mimpi yang sama. Seorang perempuan berambut panjang memanggil dari balik uap panas. Pemerintah kelurahan dihubungi, polisi datang. Tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ini masalah agama dan adat, kata salah satu polisi sambil menggaruk kepala. Kita tidak bisa sembarang menggali atau menghancurkan warisan budaya. Pernyataan itu memicu debat sengit, budaya atau keselamatan jiwa. Suatu malam, ketika bau itu terasa begitu kuat hingga menusuk hidung Fikri, ia memutuskan untuk mendekati sumber sendiri. Ia berjalan sendirian menembus gelap, hanya ditemani senter kecil dan kitab doa yang ia bawa. Jalan menuju gudang batik dipenuhi beang-beang kain yang menggantung. Aroma tumpukan kain basah berbaur dengan bau soto yang menusuk. Di salah satu bak, ia melihat sesuatu bersinar redup, sebuah benda logam kecil yang menempel pada salah satu tusuk pengaduk. Kilauannya bukan kilau besi biasa. Ada motif pudar yang Fikri ingat dari cerita-cerita tua. Lesen ukiran yang katanya milik Kiai Setan Kober. Fikri meraih dengan tangan gemetar. Seketika itu juga angin berputar liar, dan dari air muncul bayangan putih seperti selendang panjang yang melayang. Ia mendengar tawa bocah, lalu jeritan yang menyerupai tangis. Tangan Fikri seperti kena tusukan sakit, dan sekelebat ingatan menamparnya. Wajah seorang wanita, wajah Siti, berwajah pucat, menatapnya penuh harap sekaligus lelah. Ia terhuyung mundur. Benda itu terlepas dan jatuh ke dalam air. Riak mengembang, uap mengeras menjadi awan tipis yang menyelimuti bak. Di dalam kabut, ada sosok-sosok kecil, orang-orang yang pernah makan di kedai berputar-putar dengan mulut terbuka. Tatapannya kosong. Mereka bukan lagi manusia penuh nyawa. Mereka menjadi pengantar rasa, pembawa bau yang diciptakan untuk mengikat orang lain. Fikri berdoa dengan keras. Suara bacaan Al-Quran mencoba menembus kabut. Namun, kabut itu menyerap sebagian katanya, menjadikannya seperti bisik-bisik yang tak lengkap. Saat ia hampir putus asa, suara lembut seseorang dari belakangnya berkata, "Jangan kau lepaskan keris itu ke sembarang tempat." Mbah Karto berdiri. Tubuhnya limbung karena umur, namun matanya tajam seperti pisau. "Ini bukan sekadar benda," katanya pelan. "Kalau kau melepaskannya di tempat umum, bau ini akan jadi virus yang menyebar lewat air, kain, bahkan dalam mimpi." Mbah Karto mengusulkan rencana membawa keris itu ke tempat yang jauh dan suci, tanah merah di kaki gunung, di mana dulu ada ritual-ritual untuk menenangkan benda pusaka, lalu melakukan upacara penenggelaman dengan doa-doa yang ia hafal sejak muda. Tetapi ada syarat sulit, harus dilakukan oleh orang yang hatinya tulus, tanpa niat kembali kaya dari hasil pesugihan. Dan yang lebih berat, keris itu harus mau diangkat dari air. Sementara itu, bau itu semakin menjalar. Pagi berikutnya, para penenun melihat motif kain berubah menjadi bentuk-bentuk kecil, mirip bilah keris. Waktu terasa menipis, kesan aneh makin terasa. Ayam-ayam enggan masuk ke kandang dekat kedai anjing-anjing, menangis di malam hari. Dan orang-orang yang pernah lama makan di soto sering termenung seharian, menatap kosong ke satu titik. Ada pula yang mengaku mendengar bisik di telinga ketika menempelkan kain batik ke wajah. Bawa aku. Ketika semua rencana mulai disusun,
dan keberangkatan ke Tanah Merah itu dijadwalkan pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Sebuah hal yang tak terduga terjadi. Keris yang tadinya terlihat terkurung dalam air di gudang batik tiba-tiba lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Yang tersisa adalah bau yang semakin pekat dan selembar kain batik yang menggantung, basah oleh air, dengan motif yang baru terbentuk. Sebuah bilah kecil yang tersirat di tengah batik, mengarah ke utara ke arah laut. Fikri menatap kain itu. Jantungnya berdegup kencang. Kilat, gimana? Apakah ia mencari laut? Di kejauhan, angin malam membawa wujud awan yang kepalanya gelap, seolah menutup bulan. Dan dari arah utara, dari ruas jalan yang menuju tambak dekat pantai Pekalongan, terdengar bisik-bisik samar. Suara seseorang yang memanggil dari jauh, seorang perempuan yang berkata lembut, "Ayo, kesini." Sotonya menunggu. Di situ Fikri sadar. Ini bukan lagi masalah sebuah kedai, ini sudah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa merayap melalui air, kain, mimpi, dan yang paling berbahaya hati manusia. Ia menarik kembali kitab doanya, memandang ke arah laut yang jauh, dan dalam hatinya tumbuh tekad dingin. Ia akan mengikuti bau itu, apapun konsekuensinya. Malam di Pekalongan turun dengan perlahan, tapi anehnya, udara tidak seperti biasanya. Bukannya sejuk, justru terasa lembab dan berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di langit. Habis maghrib, angin dari arah utara membawa aroma asin bercampur amis, menyusup ke sela-sela rumah warga. Bukan bau laut biasa, tapi lebih mirip seperti daging rebus yang basi menyeramkan, menusuk, dan entah kenapa membuat dada terasa sesak. Fikri berdiri di teras rumahnya, sambil menggenggam kitab doa yang mulai kusam. Sudah beberapa hari ini, pikirannya tak tenang sejak kain batik dengan motif bilah keris itu ditemukan menggantung di gudang. Ia yakin bau itu kini menuntunnya ke arah laut, seperti pesan tersembunyi yang datang dari dunia lain. Di kejauhan, dari arah tambak tua yang sudah lama ditinggalkan warga, terlihat cahaya redup berkedip-kedip, seolah ada lampu Petromax yang menyala sendiri. "Mbah Karto," katanya pelan kepada lelaki tua yang duduk di kursi bambu. Mungkin itu tandanya. Mbah Karto yang dari tadi membaca doa hanya menatap ke arah utara dengan mata sayu. "Aku tahu, Nak Fikri, tapi kalau memang kau ingin ke sana malam ini, jangan pergi sendirian. Laut utara Pekalongan bukan cuma air dan lumpur. Banyak roh yang dulu dikorbankan saat masa-masa pesugihan pertama di sini." "Pesugihan pertama?" Fikri menatap heran. Mbah Karto mengangguk pelan. "Dulu sebelum ada kedai soto itu, sebelum batik jadi sebesar sekarang, ada tambak yang digunakan untuk menanam rezeki. Disitulah orang-orang menanam sesajen, darah, dan benda keramat termasuk keris, semacam kiai setan kober itu. Air tambak itu dipercaya bisa menyuburkan rezeki. Tapi lama-kelamaan, airnya jadi kuburan roh yang tak tenang. Malam itu, tanpa menunggu lama, Fikri memutuskan untuk menyusuri jalan menuju tambak. Ia ditemani oleh Mbah Karto dan seorang warga muda bernama Johan, mantan karyawan pabrik batik yang masih kuat menahan ketegangan. Mereka bertiga berjalan dengan lampu minyak kecil, menerobos jalan setapak berlumpur yang sepi. Di kanan kiri, hanya terdengar suara katak dan gesekan pohon bakau. Begitu mereka sampai di dekat tambak tua, aroma amis makin kuat, bukan lagi dari soto, tapi dari sesuatu yang hidup dan mati bersamaan. Permukaan air tambak berkilau aneh di bawah sinar bulan separuh, seperti diselimuti minyak. Di beberapa titik, tampak gelembung kecil naik ke permukaan, dan di sela-selanya ada bayangan seperti kain basah yang hanyut pelan-pelan. Johan menelan ludah. "Pak Ustadz, itu kayaknya ada orang deh di tengah tambak." Fikri menyorot lampu ke arah yang dimaksud, dan benar di sana, samar terlihat sosok perempuan berdiri di atas air. Tubuhnya berbalut kain putih yang menggantung sampai menutupi permukaan air. Rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari gerakannya seperti sedang mengaduk sesuatu dengan tangan. Lampu minyak di tangan Johan tiba-tiba meredup. Angin berhembus kuat, dan dalam sekejap, sosok perempuan itu lenyap menyisakan pusaran air kecil yang berbentuk spiral. "Jangan panik," bisik Mbah Karto.
Ia mengambil segenggam tanah dari tepi tambak dan menaburkannya sambil membaca doa-doa tua yang hanya bisa diucapkan dengan bahasa Jawa halus. Setelah beberapa bait, angin sedikit tenang, tapi bau amisnya semakin pekat. Dia sudah tahu kita datang, gumam Mbah Karto. Fikri menunduk dan melihat sesuatu di tepi tambak. Selembar kain batik setengah terbakar. Motifnya masih sama bilah keris, tapi kali ini ujungnya mengarah ke bawah air. Ia merasa seperti dituntun. Dengan penuh hati-hati, ia mendekati tepi tambak, menyalakan bacaan ayat kursi, dan perlahan-lahan menyentuh permukaan air dengan ujung kayu. Sekejap kemudian, muncul suara seperti orang mengerang dari bawah. Air beriak keras, seolah ada yang bergolak di dalam. Dari pusaran itu, sesuatu perlahan naik, bukan ikan, bukan lumpur, melainkan sebilah keris kecil, terbungkus lendir hitam dan rambut panjang yang melilit di gagangnya. Mbah Karto langsung membaca doa lebih keras. "Itu dia, Kiai Setan Kober yang berpindah," teriaknya. Tapi kenapa bisa muncul sendiri? Belum sempat mereka mendekat, air tambak bergetar keras, dan dari tengah pusaran muncul tangan-tangan pucat yang menjulur ke permukaan seperti mayat yang mencoba naik dari dasar. Jumlahnya banyak. Tangan-tangan itu seperti berasal dari semua orang yang pernah jadi tumbal. Bergerak pelan, lalu diam menggantung di udara. Dari arah mereka terdengar suara bisik serempak, pelan tapi jelas. "Kami lapar, kami haus, kami ingin ganti." Johan menjerit dan mundur. Lampu minyak jatuh ke tanah, nyalanya padam. Dalam kegelapan, hanya suara air dan napas panik yang terdengar. Fikri merogoh senter kecil dari sakunya, menyalakannya, dan di depan mereka kini berdiri sosok perempuan yang tadi muncul di atas air. Kali ini jauh lebih dekat, matanya kosong, wajahnya pucat seperti kain. Tapi yang paling mengerikan, di mulutnya masih menetes cairan kuning kental, dan aroma soto yang dulu mereka kenal kini berubah menjadi bau daging busuk. Fikri, suaranya lembut tapi dingin. "Kenapa kau ingin memutus rezeki ini?" "Aku hanya ingin orang terus datang, agar aku tidak lapar." "Siapa kau sebenarnya?" tanya Fikri dengan suara bergetar. Perempuan itu menunduk perlahan. "Aku, Siti." Fikri mundur satu langkah, tubuhnya lemas. Siti, pemilik kedai yang hilang, kini berdiri di hadapannya. Tapi wajahnya bukan lagi manusia. Kulitnya tipis seperti kertas, matanya kosong tapi basah. Di tangannya ia menggenggam piring kecil berisi potongan daging yang sudah menghitam. "Aku tak bermaksud begini," katanya lirih. "Aku hanya ingin kedai ramai, tapi keris itu, dia minta balasan setiap malam. Saat aku berhenti memberi, ia mengambilku." Air tambak kembali beriak. Dari bawahnya muncul sosok lain lebih besar, seperti bayangan laki-laki berjubah hitam dengan tubuh separuh tenggelam di air. Tangannya panjang, dan setiap kali bergerak, air seakan berubah menjadi darah. "Kau tak bisa mengambilku dari sini." Suara itu bergema berat. "Aku bagian dari setiap rezeki yang mereka cari." Mbah Karto berteriak membaca doa penolak bala. Suaranya menggema seperti tabuh gendang. Fikri menunduk, mencoba menutup telinga, tapi bayangan itu semakin dekat. Ia tahu, ini bukan hanya roh pesugihan, tapi perwujudan dari niat manusia yang serakah, makhluk yang lahir dari perjanjian lama dan darah tumbal yang tak pernah diselesaikan. Tiba-tiba dari arah barat, suara azan Isya dari kampung terdengar samar. Suara itu membuat bayangan besar itu bergetar dan menjerit, seolah terbakar oleh sesuatu. Siti menatap Fikri dengan wajah sedih lalu berbisik, "Bawa dia ke laut. Di sanalah asalnya. Tenggelamkan dengan doa sebelum semuanya hanyut." Setelah itu, tubuhnya perlahan larut menjadi kabut putih, meninggalkan keris kecil yang terapung di permukaan air. Fikri dan Mbah Karto segera mengambilnya dengan kain putih, membungkus rapat, lalu menyimpan di dalam wadah tanah liat. Tapi bahkan setelah itu, air tambak terus bergolak, mengeluarkan bau menyengat, dan tangan-tangan pucat itu satu persatu tenggelam kembali, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Mereka berlari meninggalkan tambak dengan napas tersengal. Di belakang, cahaya samar-samar muncul di permukaan air, membentuk simbol bilah yang bercahaya. Merah arahnya jelas menuju laut utara.
Sesampainya di jalan kampung, Johan menatap Fikri dengan mata ketakutan. Kalau laut jadi tujuannya, berarti ini belum selesai Pak Ustadz. Fikri menatap wadah tanah liat yang ia bawa. Dari dalamnya terdengar suara gemerisik halus, seperti besi bergesek. Belum, jawabnya lirih. Keris ini masih hidup dan laut sedang menunggu. Malam itu, angin dari utara membawa bau asin yang bercampur dengan wangi rempah. Seolah laut sedang bernafas dalam-dalam menunggu. Sesuatu dikembalikan ke perutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fikri merasakan bahwa sesuatu yang ia pegang bukan lagi sekadar pusaka, tapi pintu yang menghubungkan dua dunia manusia yang tamak dan dunia arwah yang lapar. Angin utara berembus kencang pagi itu. Awan kelabu menggantung berat di langit Pekalongan, menandakan badai akan datang. Laut di kejauhan bergelora, dan burung-burung camar berterbangan rendah, seolah tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Fikri berdiri di tepi dermaga bersama Mbah Karto dan Johan di tangannya. Wadah tanah liat yang berisi keris itu kini terasa lebih berat, seakan benda itu hidup dan berdenyut pelan. Wajah Fikri pucat, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Ia tak bisa melupakan kata-kata terakhir arwah Siti di tambak semalam, bawa dia ke laut sebelum semuanya hanyut. Sejak malam itu, banyak warga melapor mendengar tangisan perempuan dari arah tambak, disertai aroma soto panas yang entah bagaimana tercium hingga ke ganggang sempit. Lebih menyeramkan lagi, 3 warga yang nekat mendekati tambak ditemukan pingsan. Tubuh mereka penuh luka seperti disayat bilah tajam. Kini hanya satu jalan, mengembalikan keris itu ke asalnya. Mbah Karto berjalan pelan. Tongkatnya menghantam papan dermaga tua yang berdecit. Kita harus menunggu air pasang, katanya dengan suara berat. Kalau kau tenggelamkan di waktu surut, laut tidak akan menerima. Dia harus ditelan saat laut sedang lapar. Johan menatap gelisah. Tapi, laut lagi ganas, Mbah. Kapal nelayan aja banyak yang belum balik. Mbah Karto tersenyum tipis. Itulah tandanya. Laut sedang memanggil. Fikri menatap laut yang bergolak. Setiap kali ombak pecah, ia merasa seperti mendengar suara bisikan samar. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya seperti doa atau ratapan. Ia memejamkan mata, membaca ayat kursi, lalu perlahan membuka penutup wadah tanah liat itu. Dari dalam, uap hitam tipis mengepul keluar. Baunya tajam, seperti besi terbakar bercampur daging busuk. Keris di dalamnya bergetar halus, dan di bilahnya samar terlihat wajah perempuan, wajah Siti, memandangnya dengan mata kosong. "US," bisik Johan, "itu wajahnya Bu Siti, ya?" Fikri tak menjawab. Ia tahu benar itu. Ia menatap langit yang mulai bergemuruh, lalu berkata lirih, "Dia belum bebas." Keris ini masih menahan jiwanya. Mereka bertiga menaiki perahu kayu kecil milik nelayan yang sudah lama tak dipakai. Ombak mengguncang keras, tapi Mbah Karto tetap tenang. Ia membawa kantong berisi bunga 7 rupa dan segenggam tanah dari tambak tua sebagai penebus. Katanya agar laut tidak menolak. Begitu perahu menjauh dari daratan, suara angin berubah. Tidak lagi hanya desir kencang, tapi seperti desisan panjang. Dan di sela-selanya terdengar suara perempuan berbisik, "Kenapa kalian membawa dia kembali?" Johan langsung menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun, hanya laut yang semakin hitam. Fikri menggenggam kuat wadah tanah liat itu. Cibut, dari dalamnya terdengar suara gemeretak, seperti logam beradu. Lalu sebuah goresan tajam muncul di permukaannya. Keretakan kecil itu menyebar cepat. Dari selannya keluar darah kental berwarna kehitaman yang menetes ke lantai perahu. Johan panik. "Mbah, itu kerisnya berdarah." Mbah Karto segera membaca doa kuno dalam bahasa Jawa halus. Tapi angin tiba-tiba berhenti. Laut yang semula berombak kini menjadi hening. Terlalu hening. Fikri menatap sekeliling, merinding saat melihat air laut yang semula biru, kini perlahan berubah menjadi merah gelap. Di bawah permukaan, tampak bayangan banyak tangan bergerak. Tangan-tangan itu mirip dengan yang mereka lihat di tambak, pucat, panjang, dan seperti mencari sesuatu. Mereka
tumbalnya, bisik Mbah Karto. Roh-roh yang dulu dikorbankan lewat keris itu. Mereka menunggu siapa yang akan datang berikutnya. Fikri menunduk, menatap keris di pangkuannya. Bilahnya bergetar kuat. Dan tiba-tiba wajah Siti di dalamnya. Terbuka matanya. Ia menatap langsung ke arah Fikri. Bibirnya bergerak pelan, membentuk satu kata. Lepaskan. Tanpa berpikir panjang, Fikri berdiri dan mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Ombak kembali bergemuruh. Angin menderu, seperti suara 1000 jeritan. Laut berubah liar. Johan berpegangan erat ke sisi perahu. Sementara air mulai memercik masuk. Fikri, cepat, teriak Mbah Karto. Tenggelamkan sekarang. Namun tepat saat Fikri hendak melempar keris itu, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya dari belakang. Ia menoleh dan hampir kehilangan napas. Di belakangnya berdiri sosok perempuan basah kuyup. Rambutnya menutupi wajah tapi dari sela-selanya terlihat kulitnya mengelupas seperti lilin meleleh. Di tangannya ada sendok logam yang bengkok. Jangan buang aku, bisiknya lembut. Aku cuma ingin mereka tetap datang makan. Siti, sosok itu menarik tangan Fikri dengan kekuatan luar biasa. Johan berteriak, mencoba menahan Fikri agar tidak jatuh ke laut. Tapi tiba-tiba perahu terbalik dihantam ombak tinggi. Dalam air, semuanya menjadi sunyi. Fikri merasa tubuhnya ditarik ke bawah, semakin dalam. Cahaya matahari di atas hanya tinggal garis tipis. Di hadapannya, sosok Siti melayang. Kini wajahnya jelas, kulitnya bening seperti kaca. Dan di dadanya, menancap keris yang sama. Aku tak bisa tenang. Suaranya bergema di dalam air. Keris ini mengikatku dengan darah, bukan rezeki. Fikri menggapai tangannya, mencoba meraih keris itu. Tapi dari bawah muncul bayangan besar. Laki-laki bertubuh hitam pekat, dengan mata merah menyala. Tangannya panjang seperti tali, dan dari mulutnya keluar suara bergema. Kau pikir bisa memutus perjanjian lama, manusia? Makhluk itu menubruk ke arah mereka. Air di sekitar berputar seperti pusaran neraka. Siti menjerit, tubuhnya pecah menjadi serpihan cahaya. Dan keris itu meluncur ke arah Fikri dengan sisa tenaga. Ia menggenggamnya kuat-kuat dan membaca ayat terakhir yang ia hafal. Allahu la ilaha illa huwa, Allahu la kuala hume. Seketika, pusaran air berhenti. Makhluk hitam itu menjerit panjang. Tubuhnya mencair menjadi arus air hitam pekat. Siti tersenyum terakhir kalinya sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, meninggalkan gelembang-gelembang putih yang naik ke permukaan. Fikri tersadar di tepi pantai saat matahari hampir tenggelam. Tubuhnya lemas, bajunya sobek, dan di tangannya masih tergenggam keris. Tapi bilahnya kini patah dan tidak lagi berkilau. Mbah Karto dan Johan berlari ke arahnya. Basah kuyup tapi selamat. Kau berhasil, nak? Tanya Mbah Karto dengan suara bergetar. Fikri hanya menggeleng pelan. Entahlah. Tapi laut sudah diam. Mereka bertiga menatap laut. Ombak perlahan kembali tenang. Tapi dari kejauhan masih terlihat pusaran kecil yang samar. Seperti mulut laut yang baru saja menelan sesuatu. Malam turun cepat. Di sepanjang pantai, warga yang sedang mencari ikan mulai mencium bau aneh. Bukan amis laut, tapi aroma rempah-rempah. Seperti bau kuah soto yang baru matang. Fikri menatap laut untuk terakhir kalinya dan berbisik. Kalau kau sudah tenang, jangan panggil kami lagi. Namun, angin laut menjawab dengan hembusan dingin. Membawa suara samar seorang perempuan. Sotonya masih panas, Ustadz. Jangan lupa rasa manusia itu manis sekali. Sejak malam itu, laut utara Pekalongan berubah. Kadang tenang, tapi kadang mengeluarkan bau aneh menjelang Jumat Kliwon. Nelayan yang berangkat malam hari sering melihat bayangan perahu kecil di kejauhan. Meski laut sedang kosong, dari perahu itu tampak asap putih naik ke udara, seperti uap kuah panas dari panci besar. Dan jika seseorang cukup berani mendekat, mereka akan mendengar suara lembut perempuan dari kejauhan. Silakan mampir, nak, sotonya sudah jadi. Itulah tanda bahwa laut yang mereka kira sudah tenang, ternyata tidak pernah benar-benar tidur. 3 minggu telah berlalu sejak malam badai itu. Laut utara Pekalongan kembali tampak tenang,
Perahu nelayan mulai berlayar lagi, dan rumor tentang soto pesugihan perlahan-lahan memudar. Namun bagi Ustadz Fikri, malam itu tak pernah benar-benar selesai. Ia masih sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di dalam mimpinya, ia selalu melihat poci besar yang mendidih tanpa api, mengeluarkan aroma soto panas yang bercampur bau amis darah. Di atasnya, bayangan seorang perempuan berambut panjang menatapnya dengan mata kosong, kadang tersenyum, kadang menangis. "Aku sudah kembalikan semuanya ke laut," gumamnya lirih suatu malam. "Kenapa kau masih datang, Siti?" Namun tidak ada jawaban, hanya aroma samar kuah soto yang entah bagaimana benar-benar terasa di udara kamarnya. Pagi itu, Fikri memutuskan untuk mendatangi kembali kedai soto Bu Siti. Tempat itu kini benar-benar sepi. Dindingnya sudah lapuk, atapnya sebagian roboh, dan di sudut dapur, poci besar itu masih ada berdebu. Tapi anehnya, tidak karatan sama sekali. Saat ia melangkah ke dalam, udara di sana seperti berubah. Hangat, lembab, dan wangi rempah langsung menusuk hidung. Fikri tahu, wangi itu tidak nyata, tapi tubuhnya bereaksi. Perutnya terasa lapar, meski belum sempat sarapan. Ia menyentuh poci itu dengan ujung jari. Masih terasa hangat, padahal tak ada api, tak ada apapun. Dari arah belakang, terdengar langkah kaki kecil. Fikri menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Lalu terdengar suara sendok jatuh, seperti mengenai lantai. Ia menatap ke bawah, sendok logam bengkok, sama seperti yang ia lihat di tangan arwah Siti di laut. Seketika, udara menjadi berat. Uap putih tipis keluar dari mulut poci. Di dalamnya, terdengar suara bergolak, pelan, seperti seseorang sedang mengaduk. Lalu, samar-samar, muncul bayangan wajah perempuan di permukaan air kuah, yang tidak ada api di bawahnya. "Fikri," suaranya lembut, menggema di ruangan kosong. "Kau sudah menenggelamkan kerisnya, tapi rasa tidak bisa ditenggelamkan." Fikri mundur satu langkah. "Kau sudah bebas, Siti. Jangan ganggu lagi manusia." "Aku bebas," katanya pelan. "Tapi yang lain belum. Mereka masih lapar." Setiap Jumat Kliwon, mereka mencium bau yang sama. "Kau tahu kenapa?" Fikri terdiam. "Karena rasa itu ditanam, bukan di laut, tapi di tanah ini." Lantai kedai. Tiba-tiba dari bawah meja muncul retakan kecil, dan dari celah itu mengalir cairan merah pekat seperti darah yang mendidih. Bau amis bercampur rempah langsung memenuhi ruangan. Fikri berusaha membaca doa, tapi setiap lafaz keluar dari mulutnya. Uap panas itu semakin tebal dan menutup seluruh dapur. Dalam kabut itu mengkil silut-silut aneh. Orang-orang tanpa wajah, berpakaian seperti pelanggan kedai dulu. Mereka duduk di kursi, membawa mangkuk kosong, dan menatap poci besar itu dengan tatapan lapar. "Kami belum kenyang." Suara mereka serempak, pelan, tapi memekakkan telinga. Rasa manusia belum selesai. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka lebar. Angin kencang berhembus, membawa aroma laut. Uap putih yang mengepul dari poci perlahan berubah warna menjadi hitam. Don di tengga-tengga uap itu muncul wujud lain, tinggi, kurus, dengan tangan panjang seperti bilah keris. Wajahnya tidak jelas, hanya dua lubang mata merah menyala. "Kau pikir bisa menutup perjanjian dengan air asin?" Suara makhluk itu bergema berat. "Setiap rasa yang pernah kau makan adalah dan utang harus dibayar." Fikri melangkah mundur, membaca ayat suci dengan suara gemetar. Namun makhluk itu justru tertawa. Suaranya seperti besi beradu. "Kau ingin menolong manusia serakah itu? Kau juga mencium aroma sotonya, bukan? Kau pun tergoda rasa yang sama." Fikri menutup telinganya, tapi suaranya tetap terdengar di dalam kepala. Ia tahu, makhluk itu bukan sekadar roh pesugihan, tapi perwujudan dari niat jahat manusia yang menanam rezeki lewat tumbal. Selama rasa nikmat itu masih diingat, perjanjian akan terus hidup. Mbah Karto benar, rezeki yang tak halal tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dilupakan. Tapi bagaimana melupakan sesuatu yang masih terasa nyata di udara? Fikri menguatkan hati. Ia mengambil air doa dari botol kecil yang ia bawa, lalu menyiram poci itu
sambil membaca ayat demi ayat. Uap hitam mendesis keras, seperti logam tersiram api. Suara-suara di dalam kedai menjerit serentak. Puluhan, ratusan, bergema seolah tembok itu menyimpan ribuan roh. Wajah-wajah tanpa mata muncul di dinding, seperti menempel dari dalam, berusaha keluar. Fikri terus membaca doa, hingga suara itu melemah. Namun, saat ia hampir selesai, makhluk hitam tadi mengaum keras dan menerjangnya. Poci besar itu meledak. Asap hitam tebal menyelimuti seluruh ruangan. Fikri terhempas ke dinding. Tubuhnya terbakar rasa panas yang tidak terlihat. Ia berusaha membuka mata, tapi yang terlihat hanya bayangan Siti, berdiri di tengah asap, menatapnya. "Terima kasih," katanya lembut. "Kau sudah menenangkan mereka." Tapi ingat, setiap rasa yang pernah dinikmati tidak pernah benar-benar hilang. Tubuhnya perlahan larut menjadi cahaya keemasan, bersama semua bayangan di sekitarnya. Asap hitam pun menipis, dan aroma soto itu menghilang. Pagi menjelang, warga menemukan kedai itu terbakar separuh. Tapi anehnya, api tak menyebar ke rumah lain. Di tengah reruntuhan dapur, ditemukan poci besar yang kini pecah menjadi dua. Dan di dalamnya bukan abu atau sisa kayu, tapi tanah basah yang beraroma garam laut. Ustaz Fikri duduk di pinggir jalan. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Di tangannya, segumpal kecil tanah dari poci itu. Ia genggam kuat. Mbah Karto datang menghampiri. "Sudah selesai, Nak?" Fikri mengangguk pelan. "Untuk sekarang, ya. Tapi rasa it Mesai Eda." Mbah Karto menatapnya heran. "Maksudmu?" Fikri menatap laut di kejauhan. Matanya sayu. "Setiap kali angin laut berhembus ke kota, aku bisa menciumnya lagi." Beberapa hari kemudian, hujan turun deras di Pekalongan. Di antara riuhnya petir dan suara air, orang-orang di pasar batik mencium aroma aneh, hangat, gurih, seperti soto poci. Mereka menoleh ke arah jalan tua, tempat kedai Bu Siti dulu berdiri. Dari kayohan, di balik kabut hujan, terlihat cahaya redup, seperti lampu minyak di dalam bangunan kosong itu. Dan bagi mereka yang berani mendekat, kadang terdengar suara lembut dari dalam. "Sotonya sudah matang, Nak." "Kumesek." Tapi rasanya nikmat sekali. Begitu suara itu berhenti, aroma soto langsung lenyap, meninggalkan bau laut yang asin dan getir. Kini, setiap Jumat Kliwon, warga Pekalongan jarang melewati jalan itu setelah maghrib. Karena di antara gelap dan hujan, mereka tahu, bukan hanya aroma soto yang masih tertinggal di udara, tapi juga rasa yang tak pernah hilang. Rasa yang lahir dari perjanjian antara manusia dan sesuatu yang lapar. Rasa yang terus hidup di setiap panci yang mendidih, di setiap kuah yang harum, dan di setiap tangan yang berani menukar doa dengan rasa nikmat. Dan di ujung malam, jika angin membawa wangi soto poci ke rumahmu, berdoalah cepat, sebab bisa jadi ada yang sedang memasak untukmu dari dunia yang tak terlihat. Setelah peristiwa kebakaran di kedai soto Bu Siti, warga Pekalongan mengira semuanya sudah berakhir. Bangunan tua itu dibiarkan terbengkalai, atapnya dibiarkan runtuh sedikit demi sedikit, dan dindingnya mulai ditumbuhi lumut hijau yang lembab. Tak ada satupun yang berani mendekat, terutama saat malam Jumat Kliwon. Namun waktu berjalan, dan seperti semua kisah seram di kota kecil, cerita itu perlahan berubah menjadi sekadar legenda. Anak-anak muda mulai menganggapnya mitos belaka. Mereka yang baru pindah ke daerah itu bahkan tak tahu bahwa tanah tempat kedai itu berdiri pernah basah oleh darah dan sumpah. 5 tahun kemudian, sebuah papan kayu baru berdiri di depan reruntuhan kedai itu. Warung soto poci baru, resep asli Pekalongan. Pemiliknya, seorang pria muda bernama Bima, perantau dari Tegal, tak tahu menau soal kisah lama itu. Ia hanya tahu lokasi itu strategis di pinggir jalan, dekat pasar batik, dan ada sumur tua di belakang yang katanya airnya jernih, tepat seperti yang ia butuhkan untuk membuat kuah soto khasnya. Hari pertama ia membuka, warung itu sudah ramai. Banyak orang bilang kuahnya sedap, rasanya khas, ada aroma wangi yang sulit dijelaskan. "Kayak soto dulu-dulu, tapi lebih gurih lagi," kata seorang pembeli sambil meneguk kuah panas. Bima tersenyum puas. Ia tak tahu
di bawah tempat ia menaruh panci. Tanah itu pernah menelan sesuatu yang lebih tua dari sekadar resep. Beberapa minggu berjalan, usaha Bima semakin ramai. Ia bahkan bingung, bagaimana bisa rasanya selalu konsisten nikmat, meski ia merasa tak melakukan hal istimewa. Namun sesuatu mulai terasa aneh. Setiap kali ia menyalakan kompor, terdengar bunyi desisan halus, seperti air yang menyentuh logam panas. Kadang terdengar seperti bisikan, tambahkan sedikit garam, sedikit darah. Awalnya ia pikir hanya suara dari panci, tapi suatu malam, saat ia menyiapkan kuah sendirian, suara itu terdengar jelas sekali, seperti tepat di belakang telinganya. Jangan lupa, rasa manusia itu manis. Bima terlonjak dan menjatuhkan sendok kayu. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Dapur sepi, hanya uap putih menari di udara. Ia mencoba menenangkan diri, tapi saat menatap panci, ia melihat sesuatu. Di permukaan kuah mendidih itu, bayangan wajah perempuan samar-samar muncul bermata kosong. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan di bibirnya tersungging senyum lembut yang membuat darah Bima membeku. Sotonya harum ya nak. Wajah itu menghilang seketika setelah uap menebal. Sejak malam itu, Bima sering merasa tidak sendiri. Ia mulai bermimpi aneh, berada di dapur yang penuh uap. Di hadapannya duduk puluhan orang tanpa wajah, masing-masing membawa mangkuk kosong. Mereka terus menatapnya, mengetuk meja dengan sendok logam, menunggu disajikan. Kami lapar, beri kami rasa. Bima terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi anehnya, setiap kali ia membuka warung keesokan paginya, pembeli semakin banyak. Mereka datang dari jauh, bahkan ada yang mengaku rela menunggu berjam-jam demi soto paling enak di kota itu. Namun, mulai terdengar kabar buruk. Beberapa pelanggan yang sering makan di warungnya jatuh sakit. Aneh, kulit mereka mengelupas, seperti melepuh. Ada yang mengalami mimpi buruk terus-menerus tentang laut dan keris yang berputar di dalam poci. Bima mulai gelisah. Ia merasa ada yang salah dengan air sumur di belakang warung. Setiap kali ia menimba, airnya berbau garam laut meski jarak pantai cukup jauh. Kadang-kadang permukaan air itu tampak beriak sendiri, padahal tidak ada angin. Suatu malam Jumat Kliwon, hujan turun deras. Bima yang hendak menutup warung mendengar ketukan pelan di pintu depan. Warung masih buka, nak. Suara lembut seorang perempuan terdengar di luar. Ia membuka pintu. Di sana berdiri seorang wanita, tua berkerudung lusuh, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tajam, memancarkan cahaya aneh. Masih mbah, tapi sudah hampir tutup, kata Bima sopan. Boleh saya pesan semangkuk soto? Sudah lama saya tak mencium aroma seperti ini. Bima mengangguk dan menyajikan semangkuk soto panas. Tapi saat ia menaruh mangkuk di meja, wanita tua itu tidak langsung menyentuhnya. Ia menatap panci besar di dapur. Matanya seperti mengenali sesuatu. Kau tahu di mana kau menaruh poci itu, nak? Poci? Itu cuma panci biasa, mbah, jawab Bima bingung. Wanita tua itu tersenyum getir. Bukan, itu tempat rasa yang belum selesai. Seketika ruangan menjadi dingin. Lampu redup berkelap-kelip. Wanita tua itu berdiri perlahan, dan saat sorot lampu menyingkap wajahnya, Bima tertegun. Kulitnya mulai berubah abu-abu, matanya kosong, dan dari bibirnya mengalir cairan hitam seperti kuah basi. Namaku Siti. Aku pemilik rasa ini dulu. Sekarang giliranmu. Bima mundur ketakutan. Tapi dari arah dapur, terdengar suara mendidih keras. Ia menoleh. Kuah soto di panci itu bergolak hebat, meski kompornya sudah mati. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam kurus, seperti terbuat dari asap, mencoba meraih apapun yang ada di dekatnya. Kami lapar. Kami ingin rasa. Wanita itu menatapnya sambil tersenyum ngeri. Mereka datang untukmu, nak. Kau sudah memanggil mereka lagi lewat air dari sumur itu. Air mata Bima jatuh. Ia tak mengerti. Ia hanya ingin mencari rezeki, bukan pesugihan. Tapi entah bagaimana, tanah itu masih hidup, masih menyimpan perjanjian lama yang belum lunas. Wanita itu menghilang bersama suara hujan, meninggalkan aroma kuat soto dan darah. Keesokan paginya, warga menemukan warung Bima hangus terbakar. Tapi anehnya,
Api tak menyebar ke bangunan sekitar, sama seperti dulu. Polisi hanya menemukan satu benda utuh di antara puing. Poci logam tua, tak terbakar sedikit pun, dan di dalamnya bukan abu, melainkan air bening yang beraroma rempah kuat. Sejak itu, tak ada yang berani membangun apapun di tempat itu lagi. Tapi setiap Jumat Kliwon menjelang subuh, warga yang lewat mengaku masih bisa mencium aroma soto panas dari arah reruntuhan, lengkap dengan suara mendidih dan bisikan samar, tambahkan sedikit garam dan rasa manusia. Dan begitulah kisah kedai soto Poci Pekalongan. Tak pernah benar-benar berakhir. Rasa itu hidup lebih lama dari manusia, menempel di tanah, di udara, bahkan di ingatan mereka yang pernah menciumnya. Karena di dunia ini, beberapa rasa nikmat bukan hasil bumbu dapur, melainkan hasil dari perjanjian yang tak pernah benar-benar putus. Dan jika suatu hari kau mencium aroma soto gurih dari arah jalan sepi, padahal tak ada warung di sana, jangan coba-coba mencarinya. Sebab rasa yang satu itu bukan untuk manusia hidup. 3 bulan telah berlalu sejak kebakaran kedua di lokasi bekas kedai soto Poci Pekalongan. Warga sekitar menganggap tempat itu terkutuk. Bahkan tukang ojek pun enggan berhenti di depannya jika malam tiba. Namun seperti halnya kisah kutukan di banyak daerah, selalu ada orang yang menganggap cerita mistis hanya bualan. Kali ini, orang itu adalah Rahman, seorang mahasiswa paruh waktu yang sedang meneliti tentang mitos rezeki mistis di warung makan tradisional Jawa. Ia mendengar kisah tentang kedai soto Bu Siti dari seorang narasumber tua bernama Mbah Karto, dan rasa penasarannya membuatnya nekat datang langsung ke lokasi yang sudah dipasangi papan dilarang masuk. Sore itu, langit Pekalongan tampak muram, awan gelap menebal, udara lembab menempel di kulit. Rahman berdiri di depan reruntuhan kedai itu sambil membawa kamera kecil dan buku catatan. Tanah di sekitar situ sudah ditumbuhi rumput liar, pintu kedai yang hangus kini nyaris roboh, dan di belakangnya masih terlihat sumur tua yang disebut warga tak pernah kering walau musim kemarau. Rahman berjalan pelan ke arah sumur itu. Udaranya aneh, lebih dingin dari sekitar. Saat ia mendekat, terdengar suara gemericik halus dari dalam. Ia menyorotkan senter, tapi pantulan cahaya tidak menembus air. Justru muncul bayangan gelap, seperti seseorang sedang menatap dari bawah permukaan. Airnya masih jernih, gumam Rahman sambil menyalakan alat perekam. Kata warga, air ini dulu dipakai untuk memasak soto pesugihan. Ia menurunkan wadah kecil ke dalam sumur, menimba sedikit air untuk sampel. Tapi begitu ia angkat, aroma rempah dan wangi gurih tiba-tiba tercium. Padahal airnya tampak bening seperti biasa. Ia menatap botol itu lama. Aneh, ini bukan bau air sumur biasa. Rahman menaruhnya di tas, lalu menelusuri bagian dapur yang sudah roboh. Saat lampu senter menyapu dinding, terlihat coretan samar di tembok bata hitam, huruf Jawa kuno yang sudah pudar. Ia mengambil foto, tapi sesaat setelah blitz menyala, terdengar suara sendok jatuh dari arah poci logam besar di sudut dapur. Padahal poci itu tak seharusnya ada lagi. Menurut berita, poci itu sudah dibawa pihak berwenang ke museum daerah, tapi di sana jelas-jelas berdiri poci besi tua, berdebu namun utuh. Dengan tutup sedikit terbuka, Rahman mendekat perlahan. Jantungnya berdetak keras, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Ia menyingkap tutup poci itu sedikit. Suara syet terdengar, seperti uap panas mendesis. Dari dalam muncul uap putih yang beraroma soto gurih, sangat kuat, sampai membuat Rahman hampir pusing. Gila, ini cuma poci kosong, kenapa? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, air di dalam poci mendadak beriak. Bentuknya seperti pusaran kecil. Lalu muncul bayangan hitam tipis, menyerupai rambut panjang yang menjulur keluar. Rahman terpaku. Dari dalam pusaran itu, muncul suara perempuan berbisik pelan. Air dari sumur itu tak seharusnya kau ambil, nak. Rahman terlonjak mundur, menjatuhkan poci itu. Isinya tumpah ke tanah. Tapi yang keluar bukan air, melainkan cairan kental merah gelap yang langsung meresap ke tanah
dan menimbulkan bau amis bercampur rempah dalam sekejap. Udara di dapur berubah. Lampu senter bergetar, lalu padam. Dalam kegelapan itu, Rahman mendengar suara langkah kaki berat mendekat perlahan dari arah sumur. "Siapa itu?" teriaknya gugup. Tak ada jawaban, hanya suara desisan panjang seperti napas yang tertahan lama. Dari arah pintu belakang, muncul siluet perempuan berjalan lambat. Wajahnya samar, tapi dari tubuhnya meneteskan air, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur merah. Kau, Bu Siti." Suara Rahman gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia menatap Rahman lama, lalu tersenyum miring. Air dari sumur ini membawa rasa, dan rasa harus hidup lewat manusia yang berani menyentuhnya. Rahman mencoba melarikan diri, tapi pintu depan kedai tertutup sendiri. Semua lampu peralatan elektroniknya mati. Di tengah kegelapan, aroma soto semakin kuat, membuatnya sesak. Dari lantai yang retak, muncul gelembung air kecil yang menyebar, lalu mengalir menuju kakinya. Air itu hangat, seperti darah. Ia berlari ke arah sumur, berharap bisa memanjat keluar lewat tembok belakang. Tapi saat menatap ke dalam sumur, ia melihat dirinya sendiri di bawah sana. Bukan bayangan, tapi versi lain dari dirinya yang sedang tersenyum, memegang sendok, dan mengaduk sesuatu di dalam poci. "Kau ingin tahu rahasianya?" Suara dari bawah terdengar seperti dirinya sendiri. "Rasa itu berasal dari daging manusia yang pernah menolak rezeki." Rahman menjerit, menjatuhkan alatnya ke dalam sumur. Tapi dari dalam sumur itu muncul tangan-tangan hitam yang memegangnya, menarik tubuhnya perlahan ke arah dalam. Ia berusaha melepaskan diri, berpegangan pada tepi sumur, namun kekuatan yang menariknya begitu kuat. "Kembalikan airnya, kembalikan rasa." Suara itu berbisik keras. Rahman menjerit terakhir kalinya sebelum tubuhnya terseret masuk ke dalam sumur. Air sumur itu mendidih sebentar, lalu tenang kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, warga menemukan motor Rahman terparkir di depan reruntuhan kedai. Semua alatnya masih di sana, tapi dirinya hilang tanpa jejak. Polisi menemukan rekaman suara dari alat perekam kecil di lantai dapur. Isi rekamannya singkat, tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Air ini berbau rempah." Aku mendengar seseorang berbisik. "Aku rasa ada yang memasak di bawah tanah." Setelah kalimat itu, hanya terdengar suara mendidih, disusul tawa perempuan samar yang menggema hingga rekaman berhenti sendiri. Sejak kejadian itu, sumur di belakang kedai ditutup warga dengan semen dan doa bersama. Tapi beberapa hari setelahnya, semen itu retak sendiri, dan dari celahnya keluar aroma gurih seperti soto panas. Anjing-anjing di sekitar sana selalu menggonggong setiap malam menghadap ke arah sumur. Kadang terdengar suara sendok mengaduk dari dalam tanah. Pelan tapi jelas, tok tok tok. Dan setiap kali hujan turun di malam Jumat Kliwon, air selokan di jalan itu berubah warna. Bukan coklat lumpur seperti biasa, tapi merah pekat seperti kuah soto pedas. Warga tahu, itu pertanda bahwa air dari sumur Tumbal kembali hidup. Dan siapapun yang berani menimba setetes saja dari air itu, akan mendengar suara yang sama. Air ini membawa rasa, dan rasa itu haus manusia. Kisah itu pun menambah satu babak baru dalam legenda soto poci Pekalongan. Bukan lagi tentang warung pesugihan, tapi tentang air yang menolak tenang, karena ia telah meminum terlalu banyak jiwa manusia yang haus rezeki. Dan sampai hari ini, jika kau berjalan melewati jalan tua itu saat tengah malam, mungkin kau akan mencium aroma soto gurih yang tiba-tiba muncul dari udara dingin. Jangan berhenti, jangan menoleh, karena bisa jadi ada yang sedang menimba air dari sumur Tumbal dan sedang mencari rasa baru untuk dimasak malam ini. Hujan deras turun sejak sore, menutup langit Pekalongan dengan selimut kelabu. Petir menyambar berulang kali, seperti ingin memperingatkan manusia agar tak keluar malam itu. Namun di antara gemuruh hujan, seorang pria tua berjalan perlahan ke arah bekas kedai soto poci, membawa lentera minyak dan tongkat bambu. Dialah Mbah Karto, satu-satunya orang yang masih mengingat seluruh kisah sejak awal tentang Bu Siti, keris Kiai Setan Kober, Ustaz Fikri, dan air dari sumur Tumbal yang terus menelan jiwa.
Ia tahu sesuatu, kutukan itu belum selesai. Malam itu adalah Jumat Kliwon, dan berdasarkan bisik-bisik warga, mereka kembali mencium aroma soto gurih di udara. Padahal hujan belum berhenti. Bagi Mbah Karto, itu tanda bahwa rasa itu telah menemukan jalan keluar lagi. Ia berhenti di depan reruntuhan kedai. Bangunan itu kini tertutup semak liar. Tapi di tengah gelap, samar-samar tampak asap putih tipis keluar dari dalam tanah. Angin membawa aroma khas, rempah, garam laut, dan bau besi karat. Mbah Karto menatap sumur yang sudah disemen, tapi kini retaknya makin lebar. Dari selanya, terdengar suara mendidih halus, seperti seseorang sedang memasak di bawah tanah. Ia membuka kitab kecil dari saku kain lusuhnya, dan mulai membaca doa. Namun setiap lafaz keluar, suara mendidih itu semakin keras. Astagfirullah, berarti memang belum reda, gumamnya pelan. Lalu tanah di bawah kakinya bergetar. Dari celah sumur itu, uap panas keluar bersama aroma soto yang sangat kuat hingga membuat dada sesak. Di antara uap itu muncul bayangan wajah Bu Siti. Rambutnya terurai, wajahnya penuh luka, tapi senyum lembutnya masih sama seperti dulu. Kau datang lagi, Karto, suaranya bergaung lembut. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini, Siti, jawab Mbah Karto dengan napas berat. Tak ada yang bisa diakhiri. Rasa itu hidup dalam setiap orang yang menginginkannya. Siti mendekat, dan di sekelilingnya muncul bayangan hitam lain. Wajah-wajah samar dari pelanggan yang dulu mati. Tubuh mereka terbentuk dari uap dan air mendidih. Mereka duduk melingkar seperti sedang makan. Kami masih lapar, Mbah, bisik mereka serempak. Kami ingin rasa terakhir sebelum api padam. Langit di atas kedai berubah warna. Petir menyambar lagi, menerangi pemandangan yang mengerikan itu. Sumur kini memancarkan cahaya merah, dan dari dalamnya muncul air bercahaya seperti darah yang mendidih. Uapnya membentuk wujud-wujud manusia yang menggeliat di udara. Bayangan arwah dari generasi yang pernah terseret pesugihan di tanah itu. Mbah Karto tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan rasa itu adalah dengan mengembalikan keris Kiai Setan Kober ke sumber asalnya, air laut utara, Pekalongan. Tapi keris itu telah hilang sejak malam Ustadz Fikri bertarung dengan makhluk pesugihan dulu, atau mungkin belum. Ia menggali sedikit di dekat reruntuhan dapur, tepat di tempat Poci tua dulu berdiri. Tangan tuanya gemetar, tapi tak berhenti. Setelah beberapa menit, cangkulnya membentur sesuatu keras. Sebuah logam berkarat berbentuk gagang keris. Begitu keris itu tersentuh udara, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Sumur memuntahkan air merah yang lebih deras, dan dari dalamnya muncul tenggen-tenggen hitam mencoba meraih keris itu. "Jangan sentuh!" jerit suara Bu Siti. "Itu milik kami sekarang. Kau tak paham rasa apa yang terkandung di situ." Tapi Mbah Karto sudah bertekad. Ia menggenggam keris itu dengan tangan telanjang, meski panasnya membakar kulitnya. "Kau terlalu lama membuat manusia kelaparan." "Hal yang salah, Siti," katanya dengan lirih, namun tegas. Hari ini, rasa itu kembali ke laut, ke tempat asalnya. Dengan sisa tenaga, Mbah Karto berjalan keluar reruntuhan, menuju arah pantai utara yang tak jauh dari situ. Hujan makin deras, tapi langkahnya mantap. Setiap kali ia menapak, air di bawah tanah bergolak, seperti mengikuti. Ketika ia sampai di bibir pantai, ombak tinggi datang menyambut. Di kejauhan, cahaya merah dari arah kota masih terlihat, seolah sumur itu menjerit kehilangan sesuatu. Mbah Karto mengangkat keris itu tinggi-tinggi. "Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, aku kembalikan rasa ini ke asalnya." Ia menancapkan keris itu ke laut. Sekejap, angin berhenti. Ombak membeku di tempatnya. Lalu, dari permukaan air laut, muncul ratusan wajah samar mereka yang pernah menjadi korban pesugihan soto itu. Wajah-wajah itu tersenyum, lalu menghilang bersama cahaya merah yang perlahan padam. Air laut berubah menjadi jernih. Namun di kejauhan, samar-samar, suara perempuan terdengar lagi, lembut dan getir. "Rasa tidak bisa mati, Karto. Ia hanya berpindah tempat. Selama manusia masih haus akan rezeki instan,
rasa itu akan selalu menemukan dapur baru. Mbah Karto menatap laut, lama lalu menendok. Ia tahu kata-kata itu benar. Tapi setidaknya malam itu, laut kembali tenang. Beberapa hari kemudian, warga Pekalongan dikejutkan oleh berita. Air sumur di seluruh daerah pesisir berubah asin selama semalam penuh. Tak ada yang tahu sebabnya. Tapi bagi yang peka, mereka tahu laut telah menelan rasa itu lagi. Setidaknya untuk sementara. Namun, kisah tak berakhir di sana. Bertahun-tahun kemudian, di pinggiran kota Batang, sekitar 15 km dari lokasi lama, seorang wanita muda membuka warung baru bernama Soto Rasa Laut. Orang-orang bilang rasanya luar biasa, gurih, segar, dan wangi garam laut yang khas. Setiap pelanggan yang datang selalu ingin tambah porsi. Bahkan ada yang mengaku mimpi bertemu perempuan berkerudung yang membisikkan resep padanya. Warung itu selalu penuh setiap Jumat Kliwon malam. Dan jika kau kebetulan lewat daerah itu di malam hujan, coba hirup udara pelan-pelan. Jika tercium wangi soto yang terlalu kuat untuk jadi kebetulan, gurih tapi menyengat seperti bau laut dan besi karat, maka berhentilah di situ. Dengarkan baik-baik. Dari arah dapur, mungkin terdengar bisikan lembut. Rasa tidak mati, nak. Hanya berpindah panci. Aroma itu hidup kembali. Dan dengan setiap suapan, seseorang sedang menukar sedikit doanya untuk rasa yang tak seharusnya dimiliki manusia. Malam pun menutup kisah. Penjeng itu meninggalkan hanya satu pesan di antara bau soto yang menggoda dan laut yang selalu bergolak di setiap rasa nikmat yang terlalu sempurna. Selalu ada air mata yang tak terlihat. Dan soto poci Pekalongan tinggal legenda yang terus berulang. Dari satu warung ke warung lain, dari satu jiwa ke jiwa berikutnya, karena rasa pada akhirnya tak bisa mati. Ia hanya menunggu dimasak lagi.